Hai hai hai, akhirnya torang boleh baku dapa ulang di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Ranomot. Kali ini Inci Regina nyak sendiri, ada Inci Peteman dua, yaitu Inci Vini yang paling besar, dan Inci Kesi yang jago sekali naik gunung. Mar, tumben Inci Kesi hari ini ada. Deng, ada juga Enci Pendeta Carla Pua Linelean MTH. Kalau ada mandi, pasti semangat toh. Jadi semua bangkit berdiri, torang mau menyanyi Selamat Pagi Bapak. Siapa di sini cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kalau torang cinta Tuhan Yesus, torang mesti cinta Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kalau torang cinta Tuhan Yesus, berarti torang mesti mau menyanyi ini lagu, I Love You Jesus. Nah, sekarang torang pe ibadah di pagi hari ini torang semua buka dengan doa, dan doa ini diminta kesediaan oleh Engku Itoy. Oke, adik-adik ini berkati Tuhan. Itu sekarang akan memandu adik-adik untuk kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh bangunkan kami di pagi ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur ketika kami boleh ikut dalam ibadah anak sekolah minggu di pagi ini. Sekarang ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, masih semangat atau memuji nama Tuhan? Nah, torang pe Tuhan Yesus itu sangat hebat melakukan segala yang ada dalam torang pe kehidupan. Sekarang, torang mau menyanyi lagu Yesusku Hebat. Dalam kasih jahat
Masih tetap berdiri, torang mau menyanyi, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Jadi, kalau torang ada suka ataupun duka, torang harus tetap tersenyum. Jangan torang sedih, jangan torang putus asa. Mari kita menyanyi, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekarang torang semua dengar cerita Alkitab yang nanti akan dibawakan oleh Encik Pendeta Carla Puak Lineleyan MTH. Tapi sebelum itu, torang mau menyanyi, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Salam sejahtera bagi seluruh adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah anak-anak sekolah minggu yang selalu kita lakukan di rumah gereja, ya. Walaupun memang masih dalam suasana pandemi, tetapi pendeta berharap tentu adik-adik yang ada di rumah masih tetap setia untuk mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu seperti yang akan kita ikuti pada hari ini. Ya, adik-adik, salam sejahtera buat adik-adik semua. Shalom. Damai di hati. Ya, saya pendeta Carla Puak Lineleyan yang hari ini dipercayakan untuk melayani ibadah sekolah minggu pada hari Minggu, hari ini 29 November tahun 2020. Mari kita membuka ibadah kita saat ini. Adik-adik yang ada di rumah, mana ada sikap doa bagi adik-adik
Kita akan mohon Tuhan menuntun dan memimpin ibadah kita pada saat ini. Sikap berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, dan mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Ranomut. Kami terus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam perjalanan kehidupan bagi adik-adik sekolah minggu. Walaupun ya Tuhan, peribadatan yang kami lakukan dan jalani sampai saat ini masih melalui TV kabel, live streaming, tetapi tidak mengurangi sukacita kami adik-adik sekolah minggu untuk senantiasa beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau hadir bersama kami dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dan di dalamnya kami akan belajar lagi melalui cerita Alkitab yang tentunya akan selalu memberikan pengertian bagi kami adik-adik sekolah minggu. Bahkan pun kami sebagai guru-guru sekolah minggu untuk dapat kami lakukan semua itu di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan dimanapun kami pergi dan berada. Sambil kami mohon ampun akan dosa dan salah kami ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Bersabdalah Engkau saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, firman kehidupan, kami berdoa dan mengaku dosa kepadamu. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang ini mari torang akan dengarkan bersama pembacaan Alkitab yang akan kita baca di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sekali lagi adik-adik, Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ibu pendeta akan membaca buat adik-adik dan mengikutinya di rumah masing-masing. Dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah adik-adik, itulah bacaan Alkitab yang baru kita baca dan dengarkan bersama dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tetapi sebelum kita akan merenungkan melalui cerita yang ada, maka di sini adik-adik ada ayat hafalan dulu.
Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, ini ada ayat hafalan yang cuma pendek sekali. Ya, sedangkan satu kali baca ini adik-adik so langsung bisa hafal. Ayat hafalannya ada di Alkitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ada adik-adik yang so dapat Ibrani 13 ayat yang ke-6. Pendeta bacakan untuk adik-adik. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, itu ayat hafalan untuk hari ini bagi semua adik-adik yang ada. Sekali lagi Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, ini ayat hafalan kiranya akan dihafal oleh adik-adik nih. Supaya berikut kalau enci mau tanya apa ayat hafalan, adik-adik tentu sudah tahu semua. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu sampai-sampai kamu rela untuk melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Hari ini kita akan belajar dari kisah Alkitab tentang seorang perempuan Kanaan yang akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menginginkan sesuatu. Suatu hari, Tuhan Yesus beserta dengan para murid pergi ke satu daerah bernama Tirus dan Sidon. Di sana mereka melayani banyak orang, menyembuhkan yang sakit dan memberitakan Injil. Di antara orang-orang itu ada seorang perempuan Kanaan yang sangat menderita, karena anak perempuannya sedang sakit kerasukan setan. Dari kejauhan dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku, anak perempuanku sedang sakit, sembuhkanlah dia." Tuhan Yesus hanya terdiam, tidak merespon. Murid-murid yang mendengar teriakan perempuan itu merasa risih. Mereka meminta Tuhan untuk mengusir perempuan itu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan menjawab perempuan itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan sedang ingin mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang Israel. Perempuan itu bukanlah orang Israel, dia adalah orang Kanaan. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap memohon kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku." Dia sangat berharap bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus juga masih ragu-ragu. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan sedang ingin menjelaskan bahwa dia harus mengutamakan pelayanannya kepada orang Israel. Tapi perempuan itu tidak menyerah, dan dia terus meminta kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menjawab keinginannya. Tuhan datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Seketika itu juga anaknya yang sedang sakit itu dapat terbangun dan kembali menjadi sehat. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus menunjukkan sikap yang baik, terutama kepada Tuhan. Kita harus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Kita harus meminta tolong, sehingga Tuhan menjawab permintaan kita. Demikian juga ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Kita juga harus memintanya dengan berkata tolong. Karena itu menunjukkan sopan santun kita kepada orang tua kita. Mari jangan lupa, ketika kamu inginkan sesuatu, jangan menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Ngambek, marah, menangis. Tapi mintalah dengan sikap yang baik. Mintalah dengan bersopan santun. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adik-adik tanggal 29, suasana di rumah gereja tentu adik-adik lihat so berbeda toh. Bedanya apa adik-adik? Bedanya kalau sebelum ibadah di gereja, ya belum ada pohon terang toh. Ini pendeta berdiri di sei pohon terang. Karena hari ini so masuk minggu Advent yang pertama ya. Dan biasa itu pohon terang sudah mulai disiapkan.
sudah dipasang di rumah-rumah gereja. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Pendeta akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di satu tempat ada hidup seorang ibu, tetapi juga bersama dengan anaknya. Ya. Tetapi adik-adik, ibu ini dia selalu merasa sedih, adik-adik. Dia selalu merasa kecewa, adik-adik. Kecewa dan sedih bagi ibu ini tentu ada alasannya, toh. Sama jodeng adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kalau rasa kecewa pasti ada yang nyendak beres, toh. Mungkin mama belum mau beli akang baju Natal dan sebagainya. Tetapi ibu ini dia sedih, dia kecewa adik-adik karena apa? Karena anaknya menderita sakit yang sangat parah adik-adik. Jadi sebagai seorang ibu, dia tentu terus bergumul agar senantiasa kalau boleh anaknya ini dia akan mengalami pemulihan. Ya. Anaknya ini dia akan mengalami kesembuhan dari sakit yang dia derita. Dan ibu ini tahu bahwa yang hanya mampu menyembuhkan sakit dari anaknya ini, adik-adik, adalah siapa? Adik-adik di rumah siapa? Ya tentunya Tuhan Tuhan Yesus. Dia yang mampu menyembuhkan sakit dari anaknya itu. Karena itu ibu ini dia terus berharap, dia terus selalu berusaha. Bahkan dia pun ingin supaya kalau boleh dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan memang pada waktu itu ibu ini dia sudah mendengar bahwa ternyata Tuhan Yesus ada di kotanya. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan semua orang termasuk mereka yang sakit tentunya. Dan karena itu tergeraklah hati ibu ini dia untuk mencari, menemukan Yesus. Dan memang dia bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus dan murid-muridnya mereka hanya terus saja dalam pelayanan pengajaran. Tetapi ibu ini terus mengejar ya. Ibu ini terus mengejar supaya dengan harapan kalau boleh sakit dari anaknya ini akan bisa disembuhkan. Karena sakitnya adik-adik luar biasa. Ini bukan cuma demam. Bukan cuma panas, sakit gigi atau sakit kepala. Tetapi anaknya ini menderita sakit jiwa. Dia dirasuki setan ya. Ada roh jahat yang masuk dalam tubuhnya. Dan dia berontak-rontak terhadap semua yang ada di sekitar. Dan ibu ini sangat sakit hati dan menderita melihat keadaan anaknya itu. Dan murid-murid Yesus melihat, Tuhan Yesus ini ada ibu yang iko-iko. Bagaimana suruh jo dia pergi? Karena dia bataria toh. Dalam bacaan tadi itu jelas. Tetapi Yesus, dia tentu tidak bilang pergi jo patu ibu ini. Yesus membiarkan dia. Dan pada akhirnya Yesus melihat bagaimana besar iman ibu ini. Biar DP murid-murid bilang, ndak usah ikut terus, tetapi karena imannya yang luar biasa, apa yang terjadi?
Itu ibu ini bilang, Tuhan Yesus, kita dengar selalu apa yang Tuhan Yesus selalu lakukan. Dan kita mohon Tuhan Yesus menjamah kita pe anak yang sakit. Dan melihat iman dari ibu ini, adik-adik, Tuhan Yesus bilang, hai ibu, pulanglah, anakmu telah sembuh. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tentu hati dari ibu ini sangat gembira ya. Sebab ada jaminan yang diberikan oleh Yesus dengan mengatakan pulanglah karena anakmu sudah sembuh. Dan memang benar adik-adik, ketika sampai di rumah dia melihat anaknya tertidur, dia melihat anaknya tenang-tenang, tidak seperti pertama waktu dia masih sakit, masih dirasuki roh jahat. Dan ibu ini sangat mengucap syukur adik-adik. Dia sangat mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang boleh dia rasakan, terutama anaknya boleh dibebaskan dari penderitaan sakit yang digumuli sejak lama. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, menarik sekali kan cerita ini toh adik-adik. Bayangkan kalau ada adik-adik yang sakit. Ada adik-adik yang sakit sekarang? Bagaimana adik-adik di rumah? Ada yang sakit? Ya, orang berdoa supaya semua adik-adik di Jesira sehat-sehat adik-adik. Amin. Ya, amin. Apalagi ini mau menyongsong hari Natal ya, supaya orang sehat selalu adik-adik. Nah, karena itu belajar dari cerita bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan ini, maka kiranya ini menjadi motivasi tentu bagi adik-adik ya, tentu juga bagi mama-mama yang ada di rumah untuk menerus-neruskan agar senantiasa apa yang menjadi harapan ya adik-adik senantiasa akan selalu menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Pastinya adik-adik punya rencana, cita-cita. Ya, orang berharap adik-adik tetap sehat, kuat selalu. Karena itu tumbuhkan iman kepada Yesus yang kuat. Ya. Supaya segala sesuatu yang adik-adik boleh hadapi bersama dengan Yesus, selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus adik-adik, selalu ada jaminan kehidupan. Nah, karena itu kiranya firman Tuhan bahkan cerita yang boleh orang dengarkan bersama, ini akan menjadi penyemangat bagi adik-adik untuk tetap terus maju, rajin beribadah, rajin membaca firman, rajin berdoa, dan rajin belajar di rumah. Harapan adik-adik orang doakan, Tuhan Yesus akan selalu berkati masa depan adik-adik sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, sebelum akan ditutup, mau ingatkan lagi kepada adik-adik jangan lupa ayat hafalan tadi toh. Dalam Ibrani 13 ayat 6, pendeta pikir paling ini so dihafal karena cuma berapa kata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, tetap semangat adik-adik untuk menghafal ini, karena ini juga akan selalu menambah keceriaan adik-adik ya, dalam menapaki dan mengisi kehidupan adik-adik hari ini, besok, dan seterusnya. Dan karena itu kita akan pamit saat ini, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua.
Torang tadi sudah dengar cerita firman Tuhan. Siapa ada dengar baik-baik itu cerita? Nah, kalau udah dengar baik-baik, berarti torang harus lakukan itu firman Tuhan. Nah, sekarang torang mau merespon itu cerita Alkitab dengan memberi persembahan. Persembahan yang mama dan papa kasih, jangan torang kuca-kuca. Jadi beri yang terbaik untuk Tuhan. Torang menyanyi buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik, tadi orang sudah memberi persembahan, kasih yang terbaik untuk Tuhan, dan itu percaya bahwa orang kasih yang terbaik lewat apa yang orang tua sudah berikan kepada orang. Nah, sekarang mari orang mendoakan orang ke persembahan di ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu, memuji namamu karena berkat-berkatmu yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan orang tua kami, sehingga kami boleh tetap menikmati kehidupan yang berkecukupan. Dan kami pun bersyukur Tuhan ketika kami boleh diberi berkat oleh Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh memberi lewat persembahan yang sudah kami berikan. Kami rindu Tuhan, persembahan yang kami beri ini boleh berguna, boleh dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang torang mau lihat video kiriman dari torang pe teman-teman. Dan jangan lupa kote ada video challenge yang kedua. Jangan lupa kirim karena nanti ada DP hadiah. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita akan berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Enci Pendeta Carla Puak Lineleyan MTH. Tapi sebelum itu mari torang menyanyi My God is so big atau Allahku besar. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ha ha, ho ho. My God is so big, so strong and so mighty. There's
Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa umum. Adik-adik yang ada di rumah, mana sikap berdoa? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami kembalikan kepadamu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam ibadah anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Sion Ranomut. Kami boleh memuji-muji Tuhan lewat pujian, kami boleh berdoa, bahkan kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang di dalamnya menyaksikan betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengubah sakit menjadi sehat, dan itulah yang terjadi bagi anak dari ibu yang sakit dalam bagian Alkitab yang telah kami renungkan ini. Sebab itu Engkau berkati cerita Alkitab ini Tuhan, agar senantiasa boleh memberikan lagi wawasan bagi anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu yang ada, dalam mereka mengisi kehidupan mereka ini di masa kecil. Biar mereka menjadi anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin membaca Alkitab, supaya ada pertumbuhan iman yang akan selalu ada dalam kehidupan, bahkan dalam perkembangan adik-adik sekolah minggu yang ada di Jesira ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati adik-adik sekolah minggu dalam segala harapan dan cita-cita mereka. Tuhan berkati dalam studi mereka, Tuhan berkati. Engkau juga berkati kesehatan mereka, jauhkan dari sakit, dan biarlah Tuhan tubuh yang sehat selalu menjadi bagian dari anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya kehidupan kami selanjutnya akan selalu berada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terlebih saat kami akan memasuki minggu-minggu Advent, bahkan menyongsong Natal ya Tuhan, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu ini. Engkau berkati anak-anak kami, agar mereka tetap kuat, sehat selalu dalam mereka melakukan segala sesuatu di sepanjang kehidupan mereka. Kau juga memberkati komisi yang ada Tuhan, Engkau tolong mereka, baik Penatua Iren, bahkan semua anggota komisi yang ada. Tuhan Engkau berkati, bahkan mereka yang senantiasa memberi diri untuk setiap pelayanan yang ada di jemaat ini, khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh yang sudah kami lakukan saat ini dalam ibadah di pagi hari ini akan memberikan kekuatan dan akan selalu memberikan semangat dan sukacita bagi anak-anak kami ini. Maka inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami. Kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat dari anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, torang ibadah di pagi hari ini hampir selesai. Tidak lupa torang berterima kasih Pak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kasih sayang pada orang semua sehingga torang ibadah boleh berjalan dengan baik. Tak lupa juga berterima kasih kepada pemilik TV kabel, Kak Itoy, Om Elki, Om Obi yang non-stop membantu anak-anak sekolah minggu.
Tidak lupa juga berterima kasih kepada om-om dan tante-tante yang ada di tim doa yang senantiasa dan setia berdoa untuk kelancaran ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Renomot. Terima kasih juga buat anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada dari kolom 1 sampai kolom 31 yang boleh beribadah di pagi hari ini. Jangan lupa, minggu depan torang masih beribadah lagi seperti hari ini, dan ibadah boleh disaksikan melalui TV kabel, Toa Gereja, dan channel YouTube King Kids ISM Jesira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Torang semua tutup, torang beribadah di pagi hari ini. Semua bangkit berdiri dengan penuh semangat. Torang menyanyi Yesus Raja segala bangsa. Sampai jumpa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan kuciptakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia,